Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Astuti. Saya kelas 5A Tadris Matematika, NIM 19010321. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang evaluasi pembelajaran matematika. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai fungsi, tujuan, prosedur, kedudukan, dan ruang lingkup evaluasi pembelajaran matematika. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja membahas materi yang akan saya sampaikan. Baiklah, materi yang pertama yaitu fungsi evaluasi. Pelaksanaan evaluasi mempunyai banyak fungsi, baik sebagai alat seleksi, alat pengukur keberhasilan, dan sebagai alat penempatan, dan juga sebagai alat diagnostik. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi evaluasi itu sendiri. Yang telah saya jelaskan sebelumnya, fungsi evaluasi itu ada yang namanya sebagai alat seleksi. Nah, evaluasi dapat digunakan untuk melakukan seleksi dalam penerimaan siswa baru dari suatu sekolah. Dengan evaluasi dapat ditentukan sejumlah siswa tertentu yang memenuhi syarat sebagai calon siswa yang akan diterima. Sebagai alat mengukur keberhasilan, evaluasi dapat digunakan untuk mengukur seberapa jauh tujuan dapat dicapai setelah kegiatan belajar mengajar dilaksanakan. Selain itu, melalui evaluasi dapat dilihat pula sampai sejauh mana seorang guru telah berhasil dalam menerapkan metode dan pendekatan, penguasaan materi, serta kebaikan dan kelemahan kurikulum yang dipakai. Kemudian fungsi yang kedua yaitu sebagai alat penempatan. Nah, evaluasi dapat digunakan untuk mengetahui dengan baik termasuk kelompok mana seorang siswa itu harus ditempatkan. Sekelompok siswa yang mempunyai hasil evaluasi yang sama ditempatkan pada kelompok yang sama pula. Penempatan yang cocok dengan kondisi masing-masing siswa lebih memungkinkan untuk dapat mengembangkan bakat dan kemampuannya secara optimal, sehingga hasil belajarnya pun akan mencapai tujuan dengan baik. Nah, fungsi yang ketiga yaitu sebagai alat diagnostik. Nah, evaluasi dapat digunakan untuk mendiagnosa kesulitan belajar siswa, yaitu mengetahui letak kelemahan dan kebaikan siswa dalam penguasaan setiap konsep matematika yang telah diajarkan. Hasil ini dapat digunakan untuk memberikan penyembuhan yang tepat sesuai dengan jenis dan tingkat kesulitannya dalam bentuk pengajaran remedial. Kemudian materi selanjutnya yaitu tujuan evaluasi. Nah, sesuai dengan fungsi evaluasi yang telah saya jelaskan sebelumnya, evaluasi memiliki beberapa tujuan dalam fungsinya sebagai alat seleksi, pengukur keberhasilan, dan alat penempatan. Dalam fungsi evaluasi sebagai alat seleksi, terkandung di dalamnya tujuan evaluasi, yaitu untuk mendapatkan calon siswa pilihan yang cocok dengan suatu jurusan dan jenjang pendidikan tertentu. Dalam fungsi evaluasi sebagai alat mengukur keberhasilan dan diagnostik, terkandung di dalamnya tujuan evaluasi, yaitu untuk mengetahui seberapa jauh hasil yang telah dicapai dalam proses pendidikan yang telah dilaksanakan. Apabila hasil yang dicapai belum sesuai dengan yang diharapkan, perlu dicari faktor penyebab yang menghambatnya. Selanjutnya dapat dicari juga jalan untuk mengatasinya. Dalam fungsi selanjutnya dalam fungsi evaluasi sebagai alat penempatan, terkandung di dalamnya tujuan evaluasi, yaitu untuk menentukan pendidikan lanjutan siswa agar sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya. Selanjutnya
Selanjutnya materi yang ketiga yaitu kedudukan evaluasi. Kedudukan evaluasi dalam kegiatan belajar mengajar berada sebelum, selama, dan sesudah kegiatan belajar berlangsung. Sebelum kegiatan belajar mengajar berlangsung, evaluasi dilakukan oleh pihak sekolah, terutama guru. Hal-hal yang dievaluasi diantaranya meliputi calon siswa mengenai usia kematangan kognitif, kondisi fisik, dan kesiapan sarana dan prasarana sekolah. Kemudian pelaksanaan evaluasi bisa melalui tes tertulis, lisan, perbuatan, ataupun dengan pertimbangan melalui pengamatan atau observasi. Selama kegiatan belajar mengajar berlangsung, evaluasi dilakukan dalam interval waktu pelajaran dimulai hingga saat berakhirnya kegiatan belajar mengajar. Interval waktu itu dapat dihitung dalam satuan pendek 1 kali pertemuan, satuan panjang dalam 1 semester. Nah, selama kegiatan belajar mengajar dilaksanakan, hendaknya guru mengevaluasi setiap langkah atau kegiatan yang sedang dilaksanakan. Nah, pelaksanaan evaluasi juga bisa melalui tanya jawab lisan dalam setiap kegiatan belajar mengajar, atau seperti kuis, tes subformatif atau minimal introspeksi diri. Nah, sesudah kegiatan belajar mengajar berlangsung, dapat dilaksanakan evaluasi terhadap pencapaian hasil belajar siswa, baik individual maupun kelompok. Dari hasil evaluasi tersebut dapat kita ketahui kelemahan dan kelebihan siswa dalam memahami konsep-konsep yang telah dipelajari. Selanjutnya dilaksanakan pengajaran remedial. Kemudian yang selanjutnya yaitu prosedur evaluasi. Prosedur evaluasi terdiri dari perencanaan, pengumpulan data, verifikasi data, analisis data, dan penafsiran. Yang pertama adalah tahap perencanaan, meliputi kegiatan merumuskan tujuan evaluasi yang akan dilaksanakan, metode evaluasi yang akan dipakai, menyusun alat evaluasi yang akan digunakan, menentukan kriteria penilaian yang akan digunakan, dan menetapkan frekuensi evaluasi. Tahap pengumpulan data meliputi kegiatan pemeriksaan hasil dan pemberian skor. Kemudian tahap verifikasi data meliputi kegiatan dua pengelompokan skor menurut tinggi rendahnya, jenis kelamin, atau hal lainnya yang sesuai dengan tujuan pengelompokan tersebut. Kemudian tahap analisis data meliputi kegiatan pengolahan data dengan menggunakan teknis analisis statistik atau non-statistik. Tahap penafsiran terhadap hasil evaluasi bisa berupa pernyataan yang diungkapkan dengan kata-kata baik, cukup, buruk, tinggi, rendah, sedang, lulus, tidak lulus, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah ruang lingkup evaluasi. Ruang lingkup evaluasi yang pertama yaitu objek evaluasi. Objek evaluasi adalah segala sesuatu yang menjadi titik pusat pengamatan evaluasi, yaitu yang pertama masukan atau input, yang kedua proses, kemudian yang ketiga atau yang terakhir yaitu keluaran atau output. Yang pertama yaitu masukan atau input. Input calon siswa yang akan dibentuk menjadi manusia dewasa yang berkepribadian utuh merupakan subjek didik dalam kegiatan belajar mengajar. Karakteristik siswa sebagai karakteristik siswa sebagai masukan dalam proses belajar mengajar yang dievaluasi mencakup 4 hal, yaitu yang pertama kemampuan atau yang disebut dengan tes kemampuan atau aptitude test. Kemudian yang kedua ada yang namanya kepribadian yang disebut dengan personality test. Kemudian yang ketiga ada yang namanya sikap atau yang disebut dengan attitude test. Kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah intelijensi atau yang disebut dengan tes intelijensi test. Kemudian yang kedua yaitu proses.
Proses berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di kelas. Unsur-unsur yang terlibat dalam proses tersebut adalah kurikulum, materi pelajaran, metode, kurikulum, materi pelajaran, pendekatan dan metode, cara menilai, sarana dan media, sistem administrasi, guru, dan personal lainnya. Unsur-unsur tersebut saling berinteraksi secara fungsional satu sama lain. Secara fungsional satu sama lain dalam rangka kelancaran kegiatan belajar mengajar. Untuk mengevaluasi proses dalam matematika bisa dilakukan dengan menyajikan soal tertulis tipe uraian atau esai. Di samping itu, evaluasi proses dalam matematika bisa dilakukan melalui observasi terhadap siswa dalam melukis atau menggambar dengan menggunakan alat simulasi atau penjelasan lisan tentang konsep matematika di depan kelas. Kemudian yang ketiga yaitu keluaran atau output. Output pendidikan adalah lulusan suatu jenjang pendidikan tertentu. Dalam hal yang disebut output adalah kondisi setelah kegiatan belajar mengajar dilaksanakan. Evaluasi terhadap output ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh tingkat pencapaian siswa dalam dalam menjalani proses belajar mengajar. Alat yang digunakan untuk mengevaluasi pencapaian ini disebut tes pencapaian atau achievement test. Baiklah, dari seluruh materi yang telah saya jelaskan sebelumnya, jika ada kekeliruan dan salah penempatan kata atau salah berucap dalam penjelasan materi saya mohon maaf. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.